Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari yang cerah ini, walaupun kita melaksanakan pembelajaran secara daring atau online, tapi kita masih bisa untuk melihat walaupun lewat layar kaca. Untuk pagi hari ini saya akan menyampaikan materi tentang leadership. Jadi leadership ini kita berbicara tentang pemimpin. Pemimpin itu yang pertama harus memiliki keterampilan sosial. Yang kedua harus bijaksana. Yang ketiga harus memiliki hubungan baik dengan sesama atau bawahannya. Jadi yang pertama keterampilan sosial. Jadi keterampilan sosial ini perlu dimiliki oleh seorang pemimpin. Karena keterampilan sosial bisa memberi teman-temannya itu sesuatu ilmu yang dia berikan itu, misalnya keramahannya, dia selalu memberikan perhatian terhadap timnya, karena di dalam suatu organisasi tidak mungkin berjalan tanpa kekompakan dari timnya. Jadi kebijaksanaan itu yang perlu diberikan oleh seorang pemimpin atau yang disebut dengan leadership. Karena kita berbicara tentang pemimpin, bukan hanya orang-orang satu atau dua orang, tetapi semua manusia itu dikatakan pemimpin. Ya, apalagi seorang laki-laki itu adalah suatu saat pasti menjadi seorang pemimpin, baik dalam lingkungan kerjanya maupun di dalam lingkungan rumah tangganya. Kenapa leadership ini dikatakan sebagian orang itu adalah yang memilikinya itu adalah orang-orang yang memiliki jabatan tinggi, yang memiliki wewenang di dalam suatu instansi, baik di sekolah maupun perusahaan. Contohnya, misalnya di dalam suatu perusahaan, dia itu misalnya menduduki jabatan sebagai manajer dalam suatu perusahaan. Padahal pemimpin itu bukan hanya dia yang dikatakan itu adalah seorang manajer dalam suatu perusahaan, tetapi semua orang itu adalah pemimpin. Tapi ada tapinya. Tinggal bagaimana kita itu bisa membawa diri di dalam suatu lingkungan. Karena pemimpin itu dikatakan misalnya di dalam suatu instansi atau perusahaan itu dia yang menjadi pemimpin, itu dia yang beruntung. Tetapi kalau kita berbicara tentang pemimpin itu mulai dari diri kita dulu, baru orang lain itu bisa menghargai dan menghormati kita sebagai atasannya. Jadi bawahan itu tergantung apa yang dilakukan oleh atasannya atau pemimpin, itu yang dia ikuti. Misal di dalam suatu perusahaan, pemimpin itu mengeluarkan aturan, tetapi aturan itu tidak dijalankan oleh seorang pemimpin, hanya dibebankan kepada bawahannya. Padahal kalau kita lihat
yang baik dan benar. Tapi itu adalah pemimpin hanya bisa berretorika, tetapi dia tidak bisa mengaplikasikan kepada bawahannya atau kepada kelompok-kelompoknya. Karena pemimpin itu adalah yang memberi contoh, memberi tauladan bagi timnya. Karena timnya itu ingin meniru bagaimana sih suatu pekerjaan itu yang bagus, yang baik, dan yang benar, supaya bawahannya itu bisa meniru. Karena apa yang dilakukan oleh pemimpin itu yang dia lakukan. Karena sekarang banyak sekali orang itu menganggap dirinya bahwa saya ini atasan. Jadi semaunya dia melakukan suatu pekerjaan dan semaunya dia melakukan suatu perintah kepada bawahannya. Otomatis dia itu tidak akan berjalan dengan semulus yang dia inginkan, tetapi dia itu akan dibenci oleh bawahannya. Dan yang kedua, ketika pemimpin itu bisa menyelesaikan suatu persoalan dari hal yang terkecil sampai hal yang terbesar, bukan yang dia selesaikan itu persoalan yang besar, itu bukan pemimpin namanya. Pemimpin itu harus bisa menyelesaikan suatu persoalan itu dari hal yang terbesar sampai hal yang terkecil. Itu baru dikatakan itu adalah pemimpin yang profesional, pemimpin yang bisa mengayomi teman-temannya, pemimpin yang bijaksana, yang membuat aturan yang mampu dilaksanakan atau yang mampu diterapkan oleh bawahannya. Bukan kita membuat aturan hanya sekedar omong kosong namanya, tidak ada artinya. Tetapi aturan itu mampu nggak dilaksanakan atau tidak mampu nggak tidak dilaksanakan. Ketika kita itu merasa berat, aturan itu tidak perlu kita buat. Kita harus bijaksana di dalam membuat suatu aturan. Aturan itu bukan hal yang sekedar kita buat dalam pembicaraan atau dalam sekedar keluar dalam mulut, tapi bisa nggak aturan itu direalisasikan? Kalau aturan itu mampu direalisasikan, kenapa tidak aturan itu kita buat? Ketika misalnya aturan kita buat tidak mampu kita realisasikan, otomatis itu akan menjadi ketika misalnya kita ingin sekolah dan lain-lain itu tergantung dari mampu dan tidaknya aturan kita. Tetapi kalau kita tidak mampu, tidak perlu kita buat. Kita laksanakan dulu semampu kita supaya aturan itu berjalan. Ketika misalnya kita tidak mampu melakukannya, aturan yang kita buat tadi akan tersendat di tengah jalan. Jadi aturan itu bukan main-main, tetapi aturan itu harus dilaksanakan dengan sepenuhnya. Jadi pemimpin juga itu bukan hanya sekedar dia hanya numpang nama, tetapi bagaimana pemimpin yang bisa memberi contoh dan tauladan kepada timnya atau bawahannya. Itu adalah baru dikatakan pemimpin. Kalau pemimpin yang bijak, otomatis timnya itu tidak akan terpecah belah. Dia itu akan selalu solid di dalam melaksanakan sesuatu pekerjaan. Dan yang kedua, pemimpin juga itu misalnya ketika dia bijak, otomatis selalu diidam oleh bawahannya. Karena pemimpin yang bijak itu adalah pemimpin yang bisa memberi solusi kepada teman-temannya, kepada orang lain, baik di lingkungan instansinya maupun di lingkungan masyarakat. Terima kasih. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Bila bisa dilihat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.